Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Suryanik, NIM 1917201250. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengangguran di Indonesia. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja itu tidak mempunyai pekerjaan dan juga secara aktif tidak mencari pekerjaan. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Pertama, jenis pengangguran berdasarkan sebab terjadinya. 1. Pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara. Ketika perekonomian mengalami kemunduran, daya beli masyarakat pun akan turun. Akibatnya perusahaan akan mengurangi produksi dan perusahaan juga akan memberhentikan karyawannya. Kedua, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan perubahan struktur perekonomian. Contohnya, peralihan perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industri. Masyarakat yang ingin bekerja di sektor industri itu sulit bekerja karena mereka terbiasa bekerja di sektor perkebunan, sehingga harus menyesuaikan diri bila ingin bekerja di sektor industri itu sendiri. Ketiga, pengangguran friksional. Pengangguran friksional itu pengangguran yang disebabkan oleh sistem yang tidak bisa mempertemukan antara pembuka lowongan kerja dan pencari kerja, entah itu karena kendala informasi, waktu, ataupun geografi. 4. Pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini disebabkan oleh adanya peralihan dari tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin. Perusahaan biasanya lebih memilih menggunakan tenaga mesin dibandingkan tenaga manusia, dikarenakan lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Selanjutnya, jenis pengangguran berdasarkan lama waktu kerjanya. Pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka ini disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak sesuai atau tidak adanya kecocokan antara lowongan pekerjaan dan latar belakang pendidikan. 2. Pengangguran tidak sepenuh waktu. Itu kayak setengah nganggur, setengah gimana ya. Pengangguran jenis ini ditujukan pada seseorang yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya itu sedikit atau tidak sesuai standar per hari, sehingga penghasilan mereka pun kadang tidak mencukupi begitu. Ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah pengangguran yang pada orang mempunyai pekerjaan tapi produktivitasnya rendah, entah itu karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan ataupun lainnya. Selanjutnya, 4. Pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini adalah pengangguran yang tidak bekerja ketika pergantian musim. Misalnya, orang-orang yang bekerja sebagai petani di sawah, mereka akan bekerja selama musim panen. Setelah itu mereka menganggur menunggu musim berikutnya. Begitupun dengan nelayan sama. Selanjutnya, faktor penyebab pengangguran. Pertama, jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Saat ini memang banyak sekali lulusan-lulusan sarjana, bahkan magister yang bisa dibilang berpengalaman, namun kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia. Inilah yang membuat banyaknya pengangguran di Indonesia. Apalagi saat ini populasi di Indonesia sedang banyak-banyaknya. Kedua, kemajuan teknologi. Saat ini sudah banyak pabrik yang hanya
membutuhkan sedikit pekerja karena banyak posisi yang sudah diambil oleh robot. Selain biaya yang lebih murah, menggunakan robot juga membuat pekerjaan lebih cepat. Ketiga, keterampilan dan pengalaman pemohon tidak sesuai kriteria. Setiap perusahaan sudah tentu memiliki kriteria dalam menerima karyawan. Namun, tentu saja akan ada persaingan dalam hal ini. Semakin tinggi keterampilan seseorang dalam suatu posisi, maka akan semakin mudah pula dia diterima. Beda halnya dengan yang baru saja bekerja. Biasanya mereka akan sulit untuk diterima karena perusahaan membutuhkan kriteria yang sesuai dengan posisi yang mereka butuhkan. 4. Kurangnya pendidikan semakin tinggi dan gelap derajat seseorang, mereka akan semakin mudah mendapatkan pekerjaan. Sehingga jika seseorang ada tingkat pendidikan yang lebih rendah, biasanya dia akan menjadi buruh kasar. Apalagi jika seseorang itu tidak memiliki jiwa usaha. 5. Ada kemiskinan. Orang yang tumbuh di keluarga dan lingkungan yang kurang, biasanya juga akan tumbuh menjadi orang yang kekurangan pula. Hal ini dikarenakan kebanyakan rakyat bawah Indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik, sehingga banyak dari mereka yang menganggur. 6. PHK. Biasanya perusahaan melakukan PHK untuk menstabilkan sistem kerja. Pemutusan hubungan kerja bisa dibilang suatu hal yang ditakuti oleh karyawan swasta. Karena jika kontrak habis atau adanya PHK, karyawan swasta yang asalnya bekerja di perusahaan tersebut akan kebingungan sendiri mencari pekerjaan di tempat lain. 7. Tempat tinggal jauh dari sebuah kota. Berkembangnya biasanya merupakan sarang bagi pengangguran tempat itu. Banyak alasan kenapa mereka menganggur. Ya, mulai dari tempat tinggal yang jauh dari domisili, karena kurang mampu sehingga tidak bisa mencoba peruntungan dan lain sebagainya. 8. Persaingan pasar global. Saat ini di Indonesia sudah banyak sekali perusahaan asing yang didirikan. Namun mereka lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja Indonesia. Alasannya karena keterampilan juga kemampuan tenaga kerja lokal masih tidak sesuai dengan persyaratan mereka. 9. Kesulitan mencari lowongan pekerjaan. Ada banyak perusahaan yang tidak mengumumkan posisi yang dibutuhkan, sehingga banyak orang yang memiliki potensial besar ketinggalan dan kehilangan informasi. Banyak perusahaan-perusahaan yang hanya mengumumkannya dan hanya menempelkan kertas di gedungnya sendiri. Selain itu, juga banyak pencari pekerja yang sering malas untuk mencari informasi lowongan pekerjaan itu sendiri. Ke-10, harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi. Tentu saja setiap perusahaan menginginkan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman. Namun, biasanya ketika seleksi yang ketat, tidak ada yang sesuai. Banyak dari mereka yang sama sekali tidak menerima tenaga kerja. Selanjutnya, dampak pengangguran. Pengangguran memiliki dampak yang berimbas pada perekonomian ataupun kehidupan masyarakat. Dampak dari adanya pengangguran itu sendiri adalah ada dampak bagi perekonomian negara dan dampak bagi masyarakat. Dampak perekonomian bagi negara, penurunan
pendapatan rata-rata per kapita. 2. Penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Ketiga, meningkatkan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Keempat, menambah hutang negara. Selanjutnya, dampak bagi masyarakat. 1. Menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak digunakan. Kedua, menimbulkan kestabilan politik dan sosial. 3. Pengangguran adalah beban psikis dan psikologis bagi si penganggur ataupun keluarga. Keempat, dapat memicu terjadinya aksi kriminalitas atau kejahatan. Cara mengatasi pengangguran itu sebenarnya pemerintah sudah melakukan banyak cara untuk mengatasi pengangguran itu sendiri, seperti diperbanyaknya pelatihan pekerjaan dan lain sebagainya. Namun untuk mengurangi pengangguran tentu saja harus ada pada kesadaran pada diri sendiri. Meskipun seseorang memiliki pengalaman dan keterampilan yang baik, jika dia malas dan tidak kreatif, maka tentu saja akan sulit untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Namun, yang jelas dalam mengurangi pengangguran, seharusnya setiap perusahaan lebih memperbesar kesempatan pekerjaan dan tidak membeda-bedakan pencari kerja. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.